Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah, pemirsa. Senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Nurul Amal, tepatnya di Jalan Martel Jatinegara Cakung, Jakarta Timur. Nah, siang hari ini menarik apa yang menjadi pembahasan kita, dan ini sangat relate atau dekat sekali dengan kehidupan kita, yaitu bagaimana hubungan antara menantu dan mertua. Siang hari ini kita akan membahas bagaimana tata krama menantu dan mertua. Bersama guru-guru kita, ada Ustaz Riza Muhammad, Ustaz Zarima, dan juga Ustaz Asmar Lambu. Langsung saja kita dengarkan tausiah di dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Badimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saya selalu berdoa kepada Allah, semoga yang hadir di majelis ini Damai Indonesiaku, yang sedang menonton dari rumah, insya Allah hamba-hamba Allah calon penghuni syurga. Yang saya hormati sahabat, abang, guru, Ustadz Asmar Lambu dari Makassar, diimport jauh-jauh hari ini ya. Yang kedua, Ustaz Zarima, kita doakan semoga menemukan jodoh sebentar lagi. Masya Allah. Berbicara tentang keluarga, luar biasa. Harta yang paling berharga, pelangi yang paling indah adalah keluarga. Apa kabar keluarga? Suami sehat, anak-anak sehat, duit sehat. Masya Allah. Menjadi hamba Allah memiliki syarat dan ketentuan. Agar hidup bahagia, jadilah hamba yang selalu dekat dan bersama Allah. Bagaimana syarat menjadi seorang hamba yang kualitasnya selalu bersama dengan Allah? Surat An-Nahl, surat 16 di ayat yang terakhir. Innallaha ma'alladina taqaw walladina hum muhsinun. Ingat, Allah akan selalu bersama orang yang taat dan bersama orang yang berbuat baik. Tidak cukup soleh atau soleha di atas sejadah, tetapi harus diiringi dengan attitude, akhlak. Cantik di atas sejadah, cantik juga bicaranya. Jilbabnya lebar, mulutnya lebar, najis tralala. Ada. Buat apa tampak soleha tapi perilakunya, akhlaknya tidak baik? Sebab kesalehan tidak cukup di atas sejadah, tapi berdampak kepada muamalah. Bagaimana mengatur hubungan dengan orang lain, termasuk dengan menantu, termasuk menantu dengan mertua. Prinsipnya adalah hadis riwayat Tirmidzi nomor 1987. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada setiap manusia dengan khuluqin hasan, akhlak yang baik. Kunci pergaulan adalah akhlakul karimah. Apa itu akhlak? Ahsan, cantik, baik, sabar, lembut, memaafkan, tidak dendam, menghargai, mencintai, menghormati. Kalau semua konsep ini ada dalam kehidupan kita, insya Allah semua akan baik-baik saja. Surat Al-Baqarah ayat 82, 83, wa qulu linnasi husna. Berkatalah dengan kalimat yang baik. Kaulan karimah. Siapa sih orang yang gak suka kalau punya saudara atau teman cara ngomongnya enak? Ibu suka dicaci atau dimengerti? Dimengerti. Paling seneng ngeliat orang yang
kerjaannya cuman mau menang sendiri, ngebully dan mencaci. Jelas itu tidak enak. Lalu bagaimana konteks dalam hubungan keluarga? Mananya dulu yang mau dibahas nih? Menantunya dulu apa mertuanya dulu? Hah? Yalah menantu dulu lah, ya enggak? Bagaimana tata krama menantu kepada mertuanya? Yang pertama adalah mencintai mertuanya seperti orang tua kandung. Itu penting. Selama ini memang menantu wajib untuk berbakti kepada orang tua. Walaupun tidak wajib untuk berbakti kepada mertua, tetapi memuliakan mertua sama saja ia taat kepada suaminya sebab menghargai suaminya. Jamaah, coba kita tengok beberapa ayat yang bertebaran tentang kewajiban seorang anak memuliakan orang tuanya. Surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sangat baik. Surat An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ada kalimat berbuat baik kepada kedua orang tua. Tolong please kepada menantu, jangan cuma baik kepada emak kandungnya saja, tapi harus juga baik kepada emak mertuanya. Kalau perasaan ini ditimbulkan dengan mengaca kepada ayat wabil walidaini ihsana. Orang tua itu ada dua setelah pernikahan. Orang tua kandung dengan orang tua mertua. Bapak kandung dengan bapak mertua. Nilainya sama. Kalau prinsip ini ditegakkan, maka ketika seorang menantu dinasihati mertuanya tidak sakit hati. Karena apa? Menganggap nasihat itu berasal dari orang tua kandungnya. Maka tolong para menantu agar sadar untuk mencintai mertuanya seperti mencintai orang tuanya. Yang kedua, apalagi menantunya tinggal di pondok mertua indah. Tahu diri kali, ya enggak? Prinsip yang kedua, memahami dan mengalah. Yang namanya orang tua, usianya sudah semakin tua, tingkah lakunya udah kembali ke masa anak-anak. Jadi kadang egoisnya terlalu tinggi. Kita yang muda memahami, oh iya mama sudah tua. Oh iya mama sedang sakit. Menantu harus paham. Menantu yang berusaha memahami kinerja mertuanya, insya Allah apalagi ikhlas mencintainya, Allah pun akan membalas ketulusannya dengan cinta dan barokah. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kebaikanmu akan berbalas dengan kebaikan. In ahsantum ahsantum falaha, kalau kita baik, kebaikan pun akan diberikan kepada kita. Maka prinsip yang ketiga, jangan lupa perbanyak sabar. Yang namanya mertua, sabar aja. Ingat, innallaha ma'as sabirin. Yang keempat, ikut suami. Selama Anda mengizinkan suami berbuat baik kepada ibu dan bapaknya, maka itu tandanya Anda diridhoi Allah. Istri yang mensupport, Pak, kok kasih pinjam uang sama mama sih Pak? Jangan Pak, kok minjem? Kasih. Dan yang terakhir, bagaimana sikap mertua kepada menantunya? Yang pertama adalah jangan terlalu banyak ikut campur urusan rumah tangga anak. Nasihat boleh ya enggak? Boleh. Tapi mencampuri jangan Pak. Mereka sudah punya lembaga institusi tersendiri. Biarkan mereka berkembang. Insya Allah dengan nasihat yang tidak pilih kasih, hubungan menantu dan mertua akan terjalin baik dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Riza Muhammad, Masya Allah atas tausiah yang disampaikan di segmen 1 ini. Ya, pembahasan masalah orang tua menantu dengan mertua ini sering menjadikan pembicaraan kita. Apalagi ketika hubungan menantu dan mertua itu tidak sehat, adanya konflik di sana. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustaz
Ustadz Rizal Muhammad, harus adanya saling mengerti dan adanya komunikasi yang baik. Apalagi kalau kita masih tinggal satu rumah dengan mertua. Nah ini nanti selengkapnya bagaimana sesungguhnya etika ketika kita masih satu rumah dengan mertua, bagaimana sikap yang harus kita tunjukkan kepada mertua kita. Insya Allah akan dibahas selengkapnya oleh guru kita Ustazah Rima atau Kak Rima. Segmen berikut tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.